Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Resti Amelia Putri dengan NIM 254031006 dari MBS kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis perencanaan, prinsip dan dasar penyusunan rencana yang efektif. Yang pertama, kita akan membahas pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses berpikir ke depan yang sistematis untuk menentukan tujuan dan merancang langkah-langkah yang akan dilakukan guna mencapainya. Perencanaan melibatkan pengambilan keputusan, penentuan siapa yang melaksanakan, kapan dan bagaimana kegiatan dilakukan, serta mengatur sumber daya yang terbatas secara bijaksana. Selain itu, perencanaan juga memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan terarah. Selanjutnya, kita akan membahas asas-asas perencanaan. Terkait tujuan dan sifatnya, asas perencanaan menekankan bahwa setiap rencana harus diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi secara jelas. Perencanaan harus mengutamakan efisien dengan memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang optimal, serta bersifat utama karena menjadi dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Yang kedua, dalam penyusunan rencana. Dalam penyusunan rencana, perencanaan berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Selain itu, perencanaan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan pola kerja serta harus memiliki kejelasan waktu agar pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan teratur. Yang ketiga, dalam proses perencanaan. Proses perencanaan harus memuat pemilihan alternatif program yang paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan dan hambatan yang ada. Perencanaan juga perlu memperhatikan kesesuaian antara jangka waktu pencapaian tujuan dan komitmen sumber daya, bersifat fleksibel terhadap perubahan, memiliki ketetapan arah melalui evaluasi berkala, serta mempertimbangkan strategi kompetitif dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya, kita akan membahas keuntungan perencanaan dan kerugiannya dalam organisasi. Yang pertama, kita akan membahas keuntungan perencanaan. Ada beberapa keuntungan perencanaan, seperti yang pertama, dengan perencanaan tujuan menjadi jelas, objektif, dan rasional. Yang kedua, perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur, dan ekonomis. Yang ketiga, perencanaan akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua yang dimiliki. Yang keempat, perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat. Yang terakhir, perencanaan dapat menggambarkan keseluruhan perusahaan. Selanjutnya, selain kita membahas keuntungan perencanaan, kita akan membahas kerugian perencanaan. Yang pertama, perencanaan membatasi tindakan dan inisiatif karyawan. Yang kedua, perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil. Yang terakhir yaitu informasi yang dihasilkan belum pasti. Selanjutnya, sifat-sifat strategis. Yang pertama, kontribusi terhadap tujuan atau contribution of objective, bahwa setiap perencanaan dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, perencanaan harus ditempatkan pada kedudukan pertama dalam proses manajemen dan memberi arah bagi pelaksanaan proses manajemen berikutnya. Yang terakhir, rencana merupakan dasar manajemen yang berisi tujuan dan cara pencapaiannya, dilaksanakan oleh semua level manajer dengan penekanan dan cakupan yang berbeda. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.